Good afternoon, all of us from Group 3 want to lay out our material about the business environment. My name is Lanata Natalia. My name is Ria Fidanaresa. Business and the environment. Business environment. The term business environment means the sum total of all individual, institutions, and other forces that are outside the control of a business enterprise, but that may affect its performance. Oke, penjelasannya itu dalam bahasa Indonesia adalah lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis istilah berarti jumlah total semua individu, institution, dan kekuatan lain yang berada di luar kendali perusahaan bisnis tetapi yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Nah, di sini itu lingkungan bisnis juga perlu kita lihat karena juga mempengaruhi dalam bisnis kita di kemudian hari. Next, micro environment is the environment that an organization can influence. It may not be able to correct all flaws in the micro environment, but it has a much better control over the macro environment. A supply, customer, market, intermediaries, competitor. Nah, yang keempat ini menjelaskan tentang lingkungan mikro. Apakah lingkungan yang dapat dipengaruhi oleh suatu organisasi? Ini mungkin tidak benar. Semua kelelahan dalam lingkungan mikro, tetapi memiliki jauh lebih baik atas lingkungan mikro. Yang A itu, atau yang pertama itu tentang suppliers atau seorang pemasok. Kita harus tahu siapa pemasok yang besar di perusahaan kita. Nah, misalnya kita membuka perusahaan atau bisnis tentang saham-saham itu, kita harus mengetahui siapa pemasok terbesar di perusahaan kita itu, dan kita harus memberi yang terbaik buat mereka atau bekerja sama dengan semaksimal mungkin. Yang B itu pelanggan yang B itu adalah customer atau pelanggan. Pelanggan setiap perusahaan pasti memiliki pelanggan. Setiap kita harus memberi pelayanan yang baik agar tetap berlangganan ke perusahaan kita. Dan yang ketiga itu market intermediaries. Perantaraan pasar, kita harus mengetahui harga pasar beberapa dan produk yang paling diminati oleh pelanggan. Nah, di sini kita harus mengetahui berapa harga pasar di setiap pasarnya itu pasti berbeda-beda dan pasti memiliki harga yang tetap untuk dari setiap pemasaran yang diberikan oleh pemerintah. Yang keempat itu adalah pesaing. Kita harus mengetahui pesaing yang paling penting di dalam bisnis kita itu siapa, dan kita harus mengelola bisnis kita itu agar kita bisa mengalahkan pesaing-pesaing di luar sana. Micro environment, macro environment are major external and uncontrollable factors that influence an
organization, decision making and affect its performance and strategies. Nah, di sini kita harus melihat dari mikronya tadi. Impact government policy changes on business and industries, increasing competition, more demanding customer, rapid changing technology environment, necessity for change, need for developing human resources, market orientation, loss of budgetary support to the police sector. Yang kelima ini menjelaskan tentang dampak, yaitu kita harus mengetahui dampak yang terjadi dalam bisnis kita. Ada 7 dampak yang kami ambil di sini atau pengaruh kebijaksanaan perusahaan pada bisnis dan industri. Yang pertama itu pesaing yang meningkat. Nah, kita harus bisa mencari cara agar bisnis kita ini bisa mengalahkan pesaing-pesaing kita yang meningkat, agar perusahaan kita ini bisa juga meningkat seperti mereka. Yang kedua itu pelanggan yang lebih menuntut. Nah, kita harus mengetahui kebutuhan atau keinginan para customer kita agar kita bisa melihat karakter mereka itu maunya seperti apa, dan kita harus bisa mengambil atau bersimpati dengan mereka agar bisa berlangganan atau menjadi pelanggan setia kita. Yang ketiga itu lingkungan teknologi yang cepat berubah. Nah, di zaman era globalisasi yang semakin canggih ini, banyaknya teknologi yang canggih. Kita bisa mempromosikan produk-produk bisnis kita melalui teknologi yang sudah canggih ini. Misalnya di handphone kita kan terdapat aplikasi-aplikasi, banyak aplikasi yang membuat atau yang bisa mempromosikan produk kita ke masyarakat luas. Misalnya Shopee, Instagram, Facebook, aplikasi toko, dan lain-lain. Keempat itu perlunya perubahan. Kenapa perlunya perubahan? Karena kita harus bisa membuat bisnis kita ini berubah atau menarik simpati para pelanggan kita atau customer kita. Yang kelima itu perlu pengembangan respon manusia. Yang keenam itu orientasi pasar. Nah, kita harus mengetahui harus mendalami tentang pasar ini. Perubahan pasar itu seperti apa, harga pasar itu seperti apa. Kita harus mencari tahu perkembangan di pasar. Yang ketujuh itu kehilangan dukungan anggaran ke sektor publik. Next. LPG. Liberalization means pressing the business team and industry from a unnecessary privatization means giving greater role to the private sector in the nation building process and recording the role of public sector. Globalization means integration of our economy a world economy. Nah, yang
Yang terakhir ini adalah LPG. Itu singkatan dari liberalisasi, privatisasi, dan globalisasi. Ketiga itu memiliki makna dan atau arti yang berbeda-beda. Liberalisasi itu menghindari perusahaan bisnis dan industri dari segala hal yang tidak perlu. Misalnya, kita tidak perlu mengetahui hal-hal atau keburukan-keburukan dari perusahaan lain. Kita harus menyadari apa kelebihan dan keburukan dari perusahaan kita. Karena jika kita selalu mengkoreksi perusahaan-perusahaan lain, itu menimbulkan hal-hal yang membuat kita stres, dan hal itu tidak perlu kita pikirkan, tetapi kita memikirkannya dan membuat diri kita itu tidak fokus dengan bisnis yang kita jalankan. Yang kedua itu privatisasi, yang berarti memberikan peran yang lebih besar kepada sektor swasta dalam proses pembangunan bangsa dan mengurangi peran sektor publik. Yang ketiga itu globalisasi, berarti integrasi ekonomi kita dengan ekonomi dunia. Sekian dari pembahasan materi kami lanjutkan ke sesi pertanyaan. Sorry, suara kamu putus-putus. Kamu bisa share pertanyaan kamu di kolom chat. Nanti bisa dibaca. Yang lain, ada yang ingin bertanya? Rosa biasanya rajin bertanya. Ya wes. Sorry, lalu. Cepat, lama, cepat. Langsung ke situ ya. Kami presentasi pakai aja. Jangan dulu. Jangan dulu, Bah. Aku mau ngomong. Tadi yang direkam ini kan? Tadi kita direkam. Yang ini ya? Ini rekam. Nanti kan tadi ngerti itu aja nanti ngomong itu. Ngomong. Oke. Oke. Ya, maksudnya oke banget. Marketing intermediaries. Ada nggak mbak sini? Market intermediaries. Sabar, aku juga nggak bisa sabar lagi. Udah cepet loh. Sabar, mama nama marketing. Nah, ya dong. Oh, ini ada di sini. Ada nih.
Iya benar. Perantara pasar. Nah, contohnya bahasa Indonesia aja lah. Yang nomor berapa tadi? Iya, iya. Nomor C. Nah, oke. Mana pertanyaannya ya? Bentar, Bang. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 dengan pertanyaan, jelaskan apa itu market intermediaries disertai dengan contoh. Di sini kami tadi sudah menjelaskannya, tapi hanya tidak terlalu dalam ya. Yang kalian tanyakan itu perantara pasar. Nah, sekarang kita tahu bahwa kita sudah mengetahui harga pasar berapa, dan kita kan pasti sudah mengetahui lingkungan bisnis, dan pasti kita mengetahui harga pasar atau perantaran pasar dan produk yang paling diminati oleh pelanggan. Mati. Saya ulang kembali nanti ya. Suaranya kurang. Oke, maaf, saya akan mengulang kembali jawaban dari pertanyaan kelompok 4, yaitu yang kalian pertanyakan tadi marketing itu perantaraan pasar, atau yang biasa kita kenal itu berapa sih harga-harga pasar dan perantara-perantaraan yang lain dengan satu toko dengan toko yang lain, dan produk yang paling diminati oleh pelanggan atau customer. Nah, contohnya itu seperti kita kan ingin membeli suatu produk baju. Misalnya, Ria menjual produk baju yang banyak diminati oleh remaja-remaja sekarang. Misalnya, contohnya bahannya itu bahan rajut, baju rajut. Nah, di sini kan banyak sekali update tentang baju rajut, atau yang biasa kita lihat dengan baju-baju yang dari Cina, Korea itu datang di Indonesia, dan para remaja Indonesia suka sekali dengan produk-produk ini. Dan jika kita ingin membuka suatu toko, pasti kita harus melihat peminat dari customer kita, dan kita harus mengetahui karakter yang dibutuhkan dan diinginkan oleh customer kita. Dari situ kita bisa melihat perantaran pasar kita. Apakah sudah jelas? Kelompok 4, apakah sudah jelas? Sudah. Jadi saya apakah market media Yuresni yang dimaksud dengan apa tuh ya, marketing yang dijual oleh media kayak jualan online gitu kah? Sekarang kan di era yang COVID itu ya, jadi bisa juga lewat marketing digital, karena ini kan berhubungan juga, karena ini kan perantaran pasar. Jadi pasarnya itu berubah melalui online atau dari HP ke HP, dari media WhatsApp ke Facebook itu. Marketing digital. Ada berhubungan satu sama lain. Ketawa. Nah, teman-teman, jadi
tadi jawaban dari kelompok 3 terkait pertanyaan Isori. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut dengan penutup, terus kita lanjut lagi ke kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 4. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kalau emang nggak ada ya, kita closing. Kepada kelompok 3, saya persilakan untuk closing. Oke. Terima kasih sudah mengikuti presentasi kami walaupun banyak kekurangan atau kendala oleh sinyal-sinyal dari antara kita masing-masing. Thank you all for our group presentation. Bye. Kita beri applause buat kelompok 3. Sabar.